Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ruang kolaborasi ini, kami akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tin Umayyah SD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, dari SMP Negeri 4 Temanggung, berperan sebagai coach, dan rekan saya Bapak Isa Ababa SPDI dari SD Negeri Lungge berperan sebagai coach. Monggo. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Pak Isa. Ada yang bisa saya bantu Pak Isa? Ya Bu Titin. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrolkan kepada Bu Titin terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu Titin. Oh baik Pak Isa, silakan Pak Isa ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Pak Isa di kelas. Mungkin bisa saya membantu? Begini Bu Titin, akhir-akhir ini saya merasa bahwa beberapa murid di kelas saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, begitu Bu Titin. Dalam kegiatan belajar itu ada beberapa murid juga yang malah mengantuk. Ada juga yang dalam mengumpulkan tugas itu juga sering terlambat. Begitu Bu Titin. Oh ya, kalau begitu apa yang Pak Isa harapkan dari obrolan kali ini Pak Isa? Ya tentunya dari obrolan kali ini saya mengharapkan ada solusi untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu Titin. Begitu. Oh, begitu. Menurut Isa, hal apa yang membuat murid-murid kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI, Pak Isa? Kalau saya ingat kembali itu, hal yang menyebabkan kurang antusias itu kemungkinan karena pembelajaran saya yang mungkin sedikit membosankan mungkin ya. Terus mungkin juga yang saya lakukan kurang variatif Bu, terlalu monoton. Bisa juga saya mungkin saya terlalu dominan dalam berbicara di kelas Bu, begitu. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Pak Isa itu antusias dalam praktek pembelajaran PAI, Pak? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan ya Bu pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Pak Isa. Lalu menurut pendapat Pak Isa, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan mengikuti pembelajaran PAI, Pak Isa? Menurut saya pembelajarannya harus berpihak pada murid Bu. Bisa jadi menggunakan model pembelajaran yang bervariasi agar tidak membosankan mungkin ya Bu. Murid senang dalam pembelajaran mungkin saya bisa menambahkan ice breaking atau game dalam pembelajaran ya Bu, supaya pembelajarannya lebih menarik Bu. Wah, betul sekali Pak, saya setuju. Lalu mengenai tugas yang diberikan, apakah penyebabnya sehingga anak itu sering terlambat dalam pengumpulan tugas tadi Pak Isa yang disampaikan? Untuk tugas itu mungkin saya Bu dalam memberikan tugas itu tidak dalam pemahaman murid Bu, mungkin
Saya juga sering tidak memberikan sumber belajar terhadap murid, begitu Bu. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, Pak Isa menggunakan sumber belajar apa, Pak Isa? Saya biasa menggunakan buku pembelajaran yang dari perpustakaan Bu. Oh, apakah sumber belajar selain buku teks itu, Pak? Iya, Apakah ada sumber sih. belajar selain teks itu? Ada Bu, banyak Bu sebetulnya. Hmm. Mungkin bisa dari sumber video Bu, YouTube, Oh ya. bisa juga artikel Hmm. atau Bu, blog. Mungkin yang sekarang itu anak-anak suka itu mungkin dengan Bu, TikTok mungkin ya Bu, sama reel Hmm. di Instagram. Mungkin anak-anak Hmm. sepertinya kok menyukai itu Bu. Hmm. Nah, betul sekali ya Pak Isa, saya sependapat dengan Pak Isa. Pak Isa tadi Mhm. bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar selain menggunakan teks, diakses melalui smartphone ya Pak Isa, yang akan Iya membuat betul. murid antusias dalam pembelajaran. Kemudian ini kan karena murid-murid sekarang itu sudah bersahabat dengan smartphone, sehingga kita Mhm. sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan dan juga kesenangan mereka ya Pak Isa ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Hmm. Jadi sekarang Mhm. rencana Pak Isa untuk menyelesaikan masalah ini apakah sudah bisa ada gambaran Pak Isa? Mmm, oh iya Bu. Iya Bu, kemungkinan hal pertama saya akan membuat atau merancang pembelajaran yang lebih menarik Bu, Hmm. menggunakan sumber belajar yang lain, yang Hmm. lebih lebih beragam Bu, seperti mungkin saya mengambil dari YouTube, dari TikTok itu Bu. Dalam memberikan tugas juga mungkin menyesuaikan dengan pemahaman murid Bu, Nah, begitu. bagus sekali rencana Pak Isa. Tadi gambarannya sangat jelas. Kemudian apakah masih ada rencana lain Pak Isa selain yang disampaikan? Masih masih Bu, masih. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, begitu. Hmm. Sehingga murid itu dapat semuanya terfasilitasi sesuai dengan minat belajar anak Bu. Terus Hmm. mungkin anak itu ketika mengerjakan itu tidak terkesan dipaksa Bu. Dia timbul dari kesadaran diri sendiri untuk mengerjakan tugasnya mungkin Bu. Wah, Pak Isa hebat sekali. Apa komitmen dari Pak Isa terhadap rencana tadi yang sudah Pak Isa jelaskan yang sangat bagus tadi rencananya? Komitmen saya ya merancang pembelajaran yang lebih menarik Bu, yang Hmm. bervariasi, yang berpihak pada murid untuk lebih mengeksplorasi murid Bu, begitu. Hmm. Menggunakan banyak sumber belajar yang lain, Wah, begitu. istimewa. Pak Isa, bagus sekali yang Ya, disampaikan. Ternyata Pak Isa sangat hebat. Tadi saya menyimak sekali, saya sangat mendukung rencana dari Pak Isa. Nah, kira-kira ya, rencananya tindak lanjutnya kapan ini Pak Isa akan dilakukan? ya mungkin secepatnya Bu, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan untuk murid Bu. Bagus. Mudah-mudahan semua rencana yang Pak Isa targetkan tadi dapat Iya, berjalan lancar.
dan penerapannya sesuai yang Pak Isa harapkan. Sehingga nantinya murid semua semangat dan senang mengikuti pembelajaran. Iya, Pak Isa pastinya. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Terus terima kasih terima kasih mungkin Bu Titin waktunya yang telah mendengarkan permasalahan saya, cerita saya, Bu, mengenai keadaan murid-murid saya di sekolah saya, Bu, begitu. Terima kasih sekali ya, Bu Titin. Sama-sama Pak Isa, tetap semangat, semoga lancar, sukses selalu, apa yang direncanakan, ditargetkan bisa tercapai. Terima kasih sama-sama Pak Isa, Amin. sukses. Terima kasih sekali Bu Titin. Sami-sami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ke umpan balik Pak Isa. Oh ya, Bu. Baiklah. Atau umpan balik yang kita laksanakan di tahap tirta pertama ini, saya sebagai coach berterima kasih dalam pelaksanaan ini. Tadi kita berjalan lancar. Kemudian saya sebagai coach pastinya ingin bertanya kepada Pak Isa, bagaimana Pak Isa setelah saya sebagai coach, rasanya bagaimana? Perasaan dari Pak Isa bagaimana? Saya sekarang merasa lebih senang, Bu, merasa lebih lega, dapat menemukan solusi, Bu, atas permasalahan saya di kelas saya, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Sekarang dari Pak Isa terkait saya sebagai coach bagaimana? Untuk Bu Titin terkait coach, Bu Titin setelah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dapat menggali informasi, dapat menggali solusi dari saya, kemudian bisa menyampaikan, bisa melakukan pertanyaan berikutnya yang lebih baik, Bu. Seperti itu. Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Ababa dari SD Negeri Lungge. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan praktek coaching. Saya sebagai coach, kemudian Ibu Titin Umayyah SPD dari SMP Negeri 4 Temanggung sebagai coach. Dalam hal ini permasalahannya akan kita gali lebih lanjut. Monggo Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Titin. Bagaimana kabarnya Bu Titin? Alhamdulillah, kabar baik Pak Isa. Ada yang bisa saya bantu Bu Titin? Oh ya Pak Isa, terima kasih atas waktunya. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mengobrol Pak Isa kaitan dengan kesalahan yang saya alami di sekolah Pak Isa. Boleh. Silakan Bu, ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Bu Titin di sekolah. Terima kasih Pak Isa. Begini, akhir-akhir ini saya melihat beberapa murid saya itu di sekolah terlihat kurang bisa menerapkan budaya positif. Kaitannya dengan murid-murid saya itu yang sering membuang sampah itu sembarangan, kemudian membuang sampah di jendela, itu seperti itu Pak Isa. Begitu ya Bu.
Kalau begitu, apa yang ingin Bu Titin harapkan dari obrolan pada siang hari ini, Bu? Saya harapkan dari obrolan kali ini saya mendapat solusi Pak Isa dari permasalahan yang saya alami, yaitu kaitan dengan siswa yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kaitan dengan tadi anak sering bersikap negatif membuang sampah itu lewat jendela, di laut, seperti itu Pak Isa. Begitu ya. Terus menurut Bu Titin, hal apa yang membuat murid itu kurang bisa menerapkan budaya positif dalam hal membuang sampah tidak pada tempatnya, Bu? Gini Pak Isa, kalau saya itu ingat kembali, itu ada beberapa informasi yang saya dapatkan, beberapa anak Ya. itu terbiasa membuang sampah di sembarang tempat itu karena beberapa orang tua itu tidak mengajarkan, membiasakan membuang sampah itu pada tempatnya. Kemudian ketika di rumah pun orang tua itu juga tidak menegur kalau anaknya itu membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian yang selanjutnya saya itu sekolah itu tempat-tempat sampah itu tidak ditempatkan di tempat strategis Pak Isa. Jadi anak itu mungkin dalam membuang sampah terlalu jauh tempatnya, sehingga anak mungkin dari itu membuang sampah sembarangan, begitu Pak Isa. Begitu ya. Kira-kira Bu Titin, apa saja yang dapat membuat murid Bu Titin itu nanti bisa antusias dalam melakukan budaya positif kaitannya membuang sampah pada tempatnya, Bu Titin? Nah, menurut saya pastinya yang membuat antusias dari siswa bisa membuang sampah pada tempatnya itu, ya pastinya dari kesadaran siswa itu ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian penerapan dari budaya positif yang diterapkan di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik, begitu Pak Isa. Wah, saya sependapat dengan Bu Titin. Lalu menurut pendapat Bu Titin ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa menerapkan budaya positif dengan membuang sampah pada tempatnya, Bu Titin? Menurut saya mungkin dengan berkolaborasi antara wali murid, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian dengan kesiswaan, kemudian dengan semua warga sekolah, itu bisa berkolaborasi dengan baik untuk mengatasi permasalahan ini, kaitan untuk menanamkan budaya ini Pak Isa. Mungkin dengan saya membuat video, nanti video itu kemudian saya share di YouTube, di IG sekolah, kemudian nanti di-share di grup kelas kaitan dengan ajakan membuang sampah pada tempatnya, begitu Pak Isa. Betul-betul sekali Bu itu ya. Lalu mengenai murid Bu yang belum bisa menerapkan budaya positif itu, apa penyebabnya ya Bu? Murid itu masih melakukan hal tersebut Bu, masih sering membuang sampah pada sembarangan itu Bu? Kemungkinan kalau menurut saya itu karena dari siswa sendiri belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya kesadaran menjaga kebersihan di sekolah. Kemudian karena dari siswa itu sendiri terbiasa, kayak menjadi budaya, kebiasaan membuang sampah sembarangan itu sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang biasa saja. Menurut saya seperti itu Pak Isa.
Iya iya iya. Oke. Kalau boleh tahu Bu Titin, selama ini menerapkan budaya positif di sekolah, Bu Titin dengan cara apa? Hmm, kalau selama ini itu kalau di sekolah saya Ya. itu sebagai kayak peraturan sekolah, terus peraturan di kelas, Mhm. kesepakatan, belum ada kolaborasi secara penuh untuk warga sekolah, Pak. Hmm, ada cara yang lain selain itu Bu Titin? Hmm, kalau saya pikir ya Pak, kaitan dengan ini mungkin dengan mentoring ya Pak terhadap murid terkait penerapan budaya Mhm. positif. Bisa juga dengan lomba kebersihan mungkin ya Pak, kebersihan kelas itu mungkin. Kemudian Mhm. tadi Bisa bisa. juga bisa melalui video yang saya share di YouTube ataupun IG untuk ajakan budaya positif Mhm. di sekolah. Kemudian mungkin Mhm. juga proyek pemilihan sampah untuk menjadi kompos itu mungkin jadi alternatif ya Pak. Wah, betul sekali Bu Titin itu. Saya yakin sekali Bu Titin nanti bisa menerapkan Bu budaya positif di sekolah dengan mengajak keterlibatan murid sepenuhnya sehingga akan menyadari murid itu merasa ya untuk senang ketika nantinya terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Hmm. Terus apa ya Bu sekarang apa rencana Bu Titin untuk mengatasi permasalahan yang akan dilaksanakan Bu? Mungkin kemungkinan yang pertama tadi saya menyampaikan untuk mungkin Mhm. berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, Ya, kesiswaan, warga sekolah, membuat program mungkin ya Pak, program budaya iya. positif di sekolah di mana budaya positif Mhm. itu nantinya bisa membuat siswa itu mempunyai pembiasaan positif tetapi mereka dalam Mhm. melakukannya itu penuh dengan senang, tidak merasa Mhm. terpaksa untuk membuang sampah tetapi dari kesadaran sendiri. Mungkin begitu ya Pak Isa. Bisa bisa Bu, bisa Bu. Masih ada rencana yang lain Bu? Oh, mungkin rencana lain kaitan dengan meletakkan tempat sampah Mhm. atau tempat yang strategis, Mhm. nantinya berkolaborasi dengan Sarpras kaitan dengan pemilihan sampah organik, non organik, kemudian difasilitasi dari pihak sekolah, bagaimana Mhm. peserta didik itu Ya. nanti diharapkan menyadari, punya kesadaran sendiri tentang budaya menjaga kebersihan di sekolah. Kemudian nanti diharapkan semua warga Mhm. sekolah terlibat dalam menjaga lingkungan sekolah yang bersih begitu ya Pak Isa. Wah, sip sekali Bu. Terus apa ya Bu, komitmen Bu Titin untuk melaksanakan rencana itu apa Bu, komitmennya? Kalau saya pastinya berkomitmen dari rencana Mhm. ini, saya harapkan bisa menerapkan budaya positif kaitan terhadap Mhm. murid, membuang Mhm. sampah itu sudah kesadaran sendiri, menyadari sendiri Mhm. untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian itu menjadi budaya positif yang terus-menerus untuk diterapkan. Begitu komitmen saya, Pak Isa. Wih, bagus sekali Bu. Ternyata Bu Titin sangat luar biasa. Saya sangat mendukung rencana Bu Titin Bu. Kira-kira kapan ini rencananya akan segera dilakukan Bu? Kapan? Hmm, menurut saya ya setelah obrolan ini Pak, saya jadi semangat berusaha secepatnya untuk melakukan aksi menerapkan budaya positif di sekolah ini. Berkat juga dukungan dari Pak Isa tadi. Eh,
Ya, mudah-mudahan ya Bu, semua rencana yang Bu Titin itu yang disusun nantinya berjalan lancar, penerapannya sesuai dengan harapan Bu Titin. Terus murid-murid itu bersemangat Bu dalam menerapkan budaya positif dengan kesadaran diri mereka sendiri Bu. Mungkin itu ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Isa atas waktunya. Saya diberi kesempatan bisa sharing permasalahan saya ini. Tadi Pak Isa sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dari cerita saya, dari permasalahan yang saya hadapi. Saya berharap dengan adanya coaching ini, saya bisa menerapkan rencana saya sesuai dengan komitmen saya untuk bisa menerapkan budaya positif pula, menjaga lingkungan setelah bersih sehat bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Isa atas waktunya. Saya mohon pamit. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Titin, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo umpan balik lagi Pak Isa. Ya, baik. Untuk refleksi umpan balik kali ini dari Koci tadi sudah mendengarkan dan menyampaikan permasalahannya. Koci bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu. Iya. Terus bagaimana Bu perasaannya Bu setelah melakukan coaching ini Bu? Alhamdulillah, terima kasih berkat dari di coach oleh Pak Isa, saya bisa merasa senang, saya merasa lega. Setelah permasalahan yang saya hadapi, saya bisa menguak tadi ide-ide itu berkat dari Pak Isa. Pak Isa dalam melakukan coach itu sangat luar biasa, bisa menggali potensi, menggali kata-kata kunci yang membuat saya itu jadi berpikir untuk menjawab dari pertanyaan Pak Isa itu sesuai dengan alur Tirta. Saya mengapresiasi dengan Pak Isa. Sama-sama Bu Titin. Iya, Bu Titin juga luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Demikian praktik ya, demikian praktik coaching kelompok kami akhiri. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.